kita bahas ini ya. Nah, jadi kemarin itu kan kita udah belajar semua. Ya. Ambil pennya mana kemarin? Tentang yang ada di ancient atau old dan di modern. Betul nggak? Kita belajar kan? Coba Daryl sebutkan apa saja yang ada di ancient atau old. Silakan Daryl. Aku ngapain sih tadi? Sebutkan apa saja yang terjadi di old. Yang terjadi di old itu adalah witchcraft dan ancient sorcery itu sih. Terus? Terus Yang kemarin malam apa yang baru? oh ya, necromancy. Lalu? Lalu familiar spirit. Atau kalau kita mau tambahin apa? Witch. Wizard ya. Itu semua. Nah, jadi dan itu semua kalau di masa sekarang namanya apa, Aca? Pharmakia, Mice. Bukan. Apa? Spiritualism. Kurang lengkap. Modern spiritualism. Nah, jadi kita udah bisa lihat bahwa ada yang old dan modern. Dan yang lama itu bikin apa dia? Manda. Yang di ancient bikin apa? Koneksi dengan semua yang Daryl bilang itu bikin apa? Mereka berhubungan dengan orang-orang mati, Pak. Betul. Artinya kalau misalnya di ancient seperti itu, di modern apa yang terjadi? Mereka juga berhubungan dengan orang-orang yang mati, Pak. Sekarang mau tanya Sami, apa yang dilakukan kepada orang-orang mati itu? Mereka kenapa sih kok berkomunikasi dengan orang-orang mati? Untuk mempunyai knowledge tentang peristiwa akan datang. Betul. Untuk mengetahui peristiwa future events, ya kan? Nah, jadi artinya jangan heran apa yang terjadi juga di modern. Kita mau tanya sama Daryl. Nanti Daryl apa tuh? di modern, di zaman modern ini apa juga yang akan terjadi kalau gitu, Daryl? Yang terjadi adalah orang-orang jadi berkoneksi dengan roh dan untuk mendapatkan knowledge of future event. Betul, itu dia. Oke? Bisa ya semua? Bisa, Cek. Bisa nih, Cek. Ya. Nah, jadi itulah yang kita udah pelajari. Nah, kita mau buktikan tentang apa yang ayat-ayat kemarin bilang ya. Nah, Kejadian 3 ayat 4. Mari kita lihat ya. Ini urutannya kan. Coba Daryl jelaskan Kejadian 3:4 versinya Daryl. Jadi di Kejadian 3 ayat 4 di situ ada serpent yang bilang ke woman atau Hawa, "You shall not surely die." Dan itu adalah great original lie. Oh, Daryl tambahin great original lie ya di situ ya. Iya sih. Oke. Aku kemarin ingat kalau itu adalah great original lie sih. You shall not surely die. Oke, thank you sayang. Bagaimana dengan mau tanya satu orang lagi? Aca, coba apa yang Aca mau jelaskan dari kutipan ini?
Pengaca gini, Cek. Mm-mm. Ular bilang, jikalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati, Cek. Itu yang ditulis ayat. Terus yang mau dijelaskan apa? Kan kita sudah tahu kan, yang setan bilang, you shall not surely die, yaitu di beginning all. Kan, Cek? Ya, gimana? Kita tahu kan kata itu tipuan di beginning all, yaitu original Mice. Oke. Thank you. Ya, Mice. Nah, masih ingat nggak kutipan yang sebelumnya? Yang kayaknya yang sebelumnya ini. Tunggu ya, mau lihat. Sebagaimana setan ini kan? Bagaimana coba mau lihat dulu. Nah, kutipannya yang Cece cari. Mice. Ya. Aja izin ke WC ya. Oke. Nah, jadi kita tahu di sinilah kita mau lihat ya. Nggak usah terlalu ini. Kami often practice believe. Oke. Berarti ini. Oke lah. Nah, jadi di sini kita tahu ada serpent yang bicara kepada woman, you shall not surely die. Dan yang kita harus tahu di sini, yang dikatakan oleh serpent ini adalah bertentangan dengan apa? Karena Tuhan bilang, kamu makan, kamu apa? Kamu mati. Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang dikatakan sama setan ini adalah yang bertentangan dengan Word of God. Oke? Sampai situ ngerti semua? Ngerti, Mice. Oke. Kita ke 1 Timotius 2 ayat 14. Oke, kita mau tanya sekarang Manda yang apa yang mau ditekankan di situ? Apa yang mau ditekankan adalah bahwa the declaring the end from the beginning, Pak. 1 Timotius 2:14, Manda. Oh, sorry, Pak. Adam itu sebenarnya enggak putih, Kak. Tapi perempuan yang dideceive was in the transgression. Itu ayatnya, jadi apa yang mau Manda jelaskan? Tentang woman yang deceived itu ada dalam transgression, Pak. Ada dalam apa, sayang? Sorry, ada ketutup suaranya. Woman yang deceived ada dalam transgression, Kak. Oke. Thank you, Manda. Itu dari Manda. Sekarang kita mau tanya sama Sami. Halo, Mice. Mm-mm. Jadi yang kalau Sami di sini yang ditekankan dari ayat ini kan dibilang Adam tidak tertipu, tetapi Hawa yang tertipu. Jadi yang ditekankan sini bukan Adam, tetapi Hawa yang tertipu. Oke. Jadi kesimpulannya dari ayat ini adalah
serpent bilang kepada woman. Dan di sini ada kata woman, betul nggak? Kalian bisa lihat jembatannya ini nggak? Lalu serpent ini berbicara bertentangan dengan word of God. Artinya ini adalah tipuan. Boleh? Kenapa kok Mice? Baca kurang ngerti Mice. Yang tadi sebelum ini dengar ngerti nggak? Selain Aca. Daryl ngerti nggak sayang? Aku ngerti Cek. Jadi apakah tanpa kita pakai kutipan yang great original lie kita bisa buktikan kalau serpent ini menipu? Iya. Nah, itu dia. Jadi ini kita buktikan lewat ayat-ayat kan? Walaupun ada kutipannya bahwa ini adalah lie yang kita udah belajar dulu kan? Dan ini adalah fondasi spiritualism kan? Fondasinya itu di Eden. Ya. Nah, jadi ceritanya di sini waktu serpent bilang kepada Hawa itu adalah tipuan. Karena woman-nya apa? Dengan serpent bilang Tertipu. artinya yang serpent bilang kepada woman itu adalah Tipuan. Oh, nggak ada Oke. gini. Bisa aja? Cek. Oke. Mari kita lihat lagi. Oke, sekarang kita mau tanya Daryl. Apa yang mau ditekankan Yesaya 46 ayat 10? Aku ya Cek. Iya, sayang. Jadi di situ Tuhan yang mendeklar end dari beginning atau ancient. Apakah kamu bisa koneksikan? Jadi Tuhan mendeklar nanti saat sampai ke depannya kan. Tuhan Dan mendeklar ancient itu adalah yang lalu ini atau beginning kan sih yang sebelumnya tadi dijelaskan itu adalah beginning. Oh, oke. Thank you Daryl. Oke, Aca sekarang coba. Kalau yang Isaiah 4 10 ya Mice. Oke. Kalau Aca bilang di situ Tuhan bilang adalah awal dari yang akhir, artinya Tuhan tahu yang awal dan juga dia tahu yang akhir. Mice itu penjelasan Aca Mice. Oke. Jadi Tuhan akan menyatakan yang akhir dari awal, yaitu bagaimana serpent menipu woman dan woman tertipu, artinya di akhir akan ada woman yang tertipu oleh serpent juga. Gimana? Oh iya. Nah, itu namanya ikut alur cerita, bukan cuman bahas Yesaya 46:10 kan? Manda, Daryl, Aca, Sami, ngerti nggak itu? Jadi beginning sama ancient-nya kalian harus bisa ceritakan tentang bagaimana ada serpent yang tipu Hawa. Dan sebagaimana ada serpent yang tipu Hawa atau woman, artinya di akhir, karena Tuhan tuh menyatakan akhir dari yang awal, artinya yang di akhir akan ada woman yang ditipu sama serpent. Gimana? Daryl ngerti sayang? Nah, itu dia. Oke, mantap. Ya, jadi ini semua di dua ayat ini ya, dua ayat ini ngomongin tentang apa? Beginning atau ancient time. Ya. Nah, artinya kita mau lihat yang di the end kan? Ada tipuan juga, gimana?
Iya, Kak. Oke, ayat terakhir. Oke, silakan kita minta kesediaan dari Manda. Silakan tolong jelaskan. Pertama, apa yang Manda mau ambil dari ayat ini? Yang aku mau ambil dari ayat ini adalah yang bagian akhirnya, yang for by thy sorceries were all nations deceived. Gimana alurnya? Coba belajar pakai alur. Ya, oke, Kak. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa di yang old itu serpent yang bilang serpent itu yang dia bilang bertentangan dengan word of God dan woman pun tertipu. Nah, kalau menurut Isaiah 4 ayat 46 ayat 10, Tuhan itu sudah menyatakan yang akhir dari beginning. Nah, jadi karena di awal ada serpent yang tipu woman, maka di akhir akan ada serpent yang tipu woman. Nah, lalu di Revelation 18:23, di sini ada yang dibilang juga deceived. For by thy sorceries were all nations deceived. Gitu, Kak. Jadi, ini adalah bagian akhir di mana serpent tipu woman. Oke, thank you. Sekarang Sami. Tadi kan Aja sudah toh? Sekarang Sami. Oke, Micem. Jadi, yang saya mau tekankan di ayat ini yaitu for by sorceries were all nation deceived. Nah, sorceries ini di G5331 adalah farmakian. Baru tinggal mau zaman. Artinya di akhir zaman ada gereja-gereja yang terima farmakian, Cek. Oke, thank you. Oke. Aca sama Daryl sama ya, kurang lebih. Kalau ada yang beda baru bisa tambahkan, kalau sama nggak apa-apa. Gimana? Ada Saya sama dengan kami. sama ya? Daryl gimana? Sama, Cek. Sama ya? Oke. Mari kita lihat ini ya. Jadi, mari kita lihat di sini bahwa ada woman yang dideceive oleh serpent. Betul? Dan di akhir artinya woman ini Efesus 5 ayat 23 lambang apa? Gereja. Setuju? Setuju, Cek. Setuju, Kak. Ya. Jadi woman ini wife of Christ, church, ya, body of Christ, ya, semua kan? Ini Iya. tertipu oleh apa? Farmakia. Oleh di Eden enggak ada farmakia. Oh, Oleh serpent. Oleh serpent. serpent. Dan ini adalah beginning atau ancient. Ya kan? Nah, lalu kita Tuhan bilang saya declare yang di end itu dari yang awal. Jadi end ini saya bisa tahu dengan saya lihat aja beginning-nya. Dan nanti ada deceive lagi nggak? Ada, Micem. Ada, Kak. Dan ini all apa? All nation. Dan all nation ini apakah gereja itu disebutnya apa?
Denomination. Denomination itu denominasi Kristen. Artinya apakah umat-umat Tuhan semua yang mengaku pengikut Tuhan ya cuma pengakuan aja kan, karena gereja yang sesungguhnya nggak akan tertipu kan, karena sudah belajar dari yang akhir, akan tertipu oleh apa? Oleh apa? Ular. Karena di logonya Pharmakia ada apa juga? Ular. Nah, itu dia. Boleh? Nah, inilah yang kita pingin kalian lihat dari ayat-ayat ini. Gimana? Apakah kalian udah bisa ngerti bahwa tipuan di akhir zaman modern spiritualism salah satunya adalah dengan apa? Pharmakia. Walaupun kita belum melihat koneksinya, apa hubungannya dengan orang-orang mati, oke? Iya, Kak. Oke, dan ada hubungannya juga dengan apa? Dengan apa tuh? Dengan memberitahukan apa yang akan terjadi di masa depan juga kan? Iya, Kak. Nah, itu dia. Jadi nanti di next, yang penting kita udah dapat 4 ayat ini, tapi next kita akan belajar tentang tentang ini ya, tentang orang-orang mati itu dan tentang future events, oke? Itu next pelajarannya. Dan nanti sebelum ini kita akan ada ujian ya, akan ada ujian sebelum mulai kelas yang baru. Jadi pelajari sampai sejauh ini dan kita akan ada ujian. Boleh semua? Bisa ngerti ya?